Penyaluran kredit yang sehat di perbankan telah menjadi tolak ukur dalam menggerakkan sektor real sebagai penopang bantalan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, penyaluran kredit perbankan saat ini perlu dipertanyakan kualitasnya akibat kebijakan restrukturisasi yang membuat debitur dapat menunda pembayarannya sehingga tingkat ketertagihannya masih dianggap sehat. Kebijakan restrukturisasi kredit telah diatur melalui Peraturan OJK Nomor 11 Tahun 2020 tentang stimulus perekonomian sebagai kebijakan counter-cyclical. Melalui kebijakan tersebut, rasio non-performing loan atau kredit macet dapat ditanggulangi. Saat ini, tingkat kredit macet kisaran 4%, dan jika kebijakan restrukturisasi kredit tersebut tidak dikeluarkan, rasio kredit macet bisa mencapai 16%. Karena itu, kualitas penyebaran kredit kita tidak mencerminkan kondisi sebenarnya akibat banyak potensi kredit macet yang kemudian mengalami penundaan selama pandemi COVID-19. Di sisi lain, penempatan dana dari pemerintah ke sejumlah bank untuk meningkatkan likuiditas merupakan upaya yang bersifat jangka pendek dan tidak menyelesaikan akar masalah perbankan di masa pandemi COVID-19. Kebijakan penempatan dana juga berpotensi menimbulkan masalah baru di sektor perbankan karena bunga yang tinggi menimbulkan ketidaksesuaian dan akhirnya tidak dapat dimanfaatkan maksimal karena durasinya tidak bisa melebihi 1 tahun anggaran. Karena itu, pemerintah harus mengajak OJK dalam pembahasan proyeksi ekonomi makro sehingga kebijakan yang menggunakan instrumen fiskal dan belanja negara dapat dirumuskan secara komprehensif. Pemerintah harus mampu menentukan target pertumbuhan ekonomi selama maupun sesudah masa pandemi bersama-sama dengan Bank Indonesia sebagai penjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas harga, serta dengan OJK yang mampu memproyeksikan pertumbuhan kredit sektor perbankan untuk disalurkan ke berbagai sektor real. Apalagi, masing-masing sektor real yang selama ini mendapatkan bantuan kredit dari sektor perbankan telah memberikan kontribusi secara sektoral terhadap agregat pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadi bantalan penopang agar kontraksi ekonomi tidak jatuh terlalu dalam.